kami mengenai etika dalam bisnis internasional. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yuna Hidayah, NIM 22040111885. Saya Stefanus Mangwali, NIM 220411170. Saya Andrea Tusal, NIM 220411116. Saya Bos Perhimpunan NIM 220411152. Saya Nersa Bakasin, NIM 220411182. Saya Sinta, NIM 220411151. Saya Edrisha Marsarasarani, NIM 2041126. Saya Ika Ramli, NIM 220411219. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Yang pertama, penyesuaian diri. Seperti peribahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Maksudnya adalah, kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Diterapkan di bidang moral. Pandangan ini mengandung relativisme ekstrim. Misalnya, norma-norma sopan santun dan bahkan norma-norma hukum di semua tempat tidak sama. Yang di satu tempat dituntut karena kesopanan, bisa saja di tempat lain dianggap sangat tidak sopan. Rigorisme moral. Pandangan kedua memiliki arah yang terbalik. Pandangan ini dapat disebut rigorisme moral karena mau mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri. Mereka mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan negaranya sendiri dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berada di tempat lain. Mereka berpendapat bahwa apa yang dianggap baik di negerinya sendiri tidak mungkin menjadi kurang baik di tempat lain. Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Norma-norma etis memang bersifat umum. Yang buruk di suatu tempat tidak mungkin baik dan terpuji di tempat lain. Namun, para penganut rigorisme moral kurang memperhatikan bahwa situasi yang berbeda turut mempengaruhi keputusan etis. Immorealisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Kita harus memahami ketentuan-ketentuan hukum, dan itu pun hanya sejauh ketentuan itu ditegakkan di negara bersangkutan. Tetapi selain itu, kita tidak terkait norma-norma moral. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada di dalam posisi yang meragukan karena daya saingnya akan terganggu. Masalah dumping dalam bisnis internasional. Salah satu topik yang jelas termasuk etika bisnis internasional adalah dumping produk. Karena praktik kurang etis ini secara khusus berlangsung dalam hubungan dengan negara lain. Ada dua jenis dumping. Dumping dapat terjadi ketika suatu perusahaan menjual barang-barangnya dalam pasar negeri dengan harga di bawah yang dikenalkan dalam pasar negara asalnya sendiri. Jenis dumping ini adalah bentuk diskriminasi harga internasional. Jenis dumping kedua terjadi ketika perusahaan tersebut menjual barang-barangnya di bawah harga di pasar luar negeri. Dan dalam kasus ini dumping tersebut adalah bentuk predatory pricing. Terjadi masalah dengan predatory pricing adalah bahwa suatu perusahaan asing mungkin akan menurunkan harganya di negara tujuan tersebut. Kemudian aspek-aspek dari korporasi multinasional. Yang dimaksud dengan korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam dua negara bahkan lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN. Tetapi, perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. Karena kekosongan hukum pada taraf internasional, kesadaran etis bagi
KKN lebih mendesak lagi. Menurut The Georgia merumuskan 10 etis yang dianggap paling mendesak dalam konteks ini. 7 norma pertama berlaku untuk semua KKN, sedangkan 3 aturan terakhir terutama dirumuskan untuk distribusi berisik khusus seperti pabrik kimia dan instalasi nuklir. 10 aturan itu adalah: yang pertama, korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, dengan kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberikan kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Yang keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis. Yang keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair atau adil. Yang ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. Yang kedelapan, negara yang memiliki mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Yang kesembilan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Yang ke-10, dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali semua teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Masalah korupsi dalam taraf internasional. Yang pertama, praktek suap itu melanggar etika pasar. Yang kedua, orang yang tidak berhak mendapatkan imbalan juga. Yang ketiga, banyak kasus suap di mana uang suap diberikan dalam keadaan kelangkaan. Yang keempat, praktek suap mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis dan ilegal lainnya. Demikian hasil pemaparan kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.